Gue tuh lagu banyak mainnya 2.017.000 dan gue sedih jujur aja ya. Kekurangannya banyak di mana coba? Mutu rekaman. Lagu lu keren banget, suara lu Bob Marley banget. Udah males kan lu? Iya benar. Udah ada Bob Marley men. Ngapain lu jadi dia gitu kan? Gua walaupun muka gue kayak gini, gue sabar ya. Guru paling sabar di dunia. Lu bisa nanya dari A sampai Z soal vokal sama gua. Insya Allah nggak ada yang bisa gua nggak jawab. No woman no cry. No woman no cry. Kalau lu cuma teriak-teriak nuntut pemerintah begini begitu, pemerintah tuh bukan musisi. Dia memang nggak ngerti. Oke Om, di 7 Years Later ini kan termasuk band yang cukup lama ya Om ya? Lama. Yang bergerak di dunia per kafe-kafean. Iya, betul. Apalagi bisa dibilang bahwa Om dan 7 Years Later ini termasuk orang yang dipertahankan. Nah ada kerinduan nggak untuk masuk ke dunia rekaman lagi Om? Pastinya, pastinya ada. Nah cuman ya itu masalah kesempatan dan apa ya? Dan niat aja sebenarnya sih. Kalau mau ya mau gitu. Nah cuman kalau untuk rock kemarin-kemarin emang belum nemu temen yang cocok. Makanya ketemunya malah Marga Reggae itu. Makanya rekamannya mah, ya kan kita kan mengalir aja kan dari flow. Oh mungkin emang tahunnya gue harus reggae gitu. Ya gue rekaman Marga Reggae. Karena gue nunggu, gue tuh lagu banyak mainnya 2.017.000. Lagu 2.017.000. 2.017.000. Gue kasih ke kotak satu berarti 2.016.000. 16. Masih 2.016.000. Masih ada. Iya masih banyak. Nah lagu sih sabrak-abrok, cuman kan untuk menjadikan itu nyaman di rekaman, gue butuh orang yang sama visi dan misinya gitu. Dan itu nggak gampang gitu. Jadi ya biarin aja gitu. Nah, ketika dari rock masuk ke reggae dengan Marga Reggae, sebagai seorang yang memang berkecimpung di scene reggae sendiri, saya sih punya harapan besar Tom dengan munculnya Marga Reggae karena sebagai nah ini harus denger nih sama Hatim. Hatim, Marga Reggae harus jalan lagi. Harus jalan lagi ya. Ya nggak? Ya nggak? Benar. Karena sejarah reggae di Indonesia itu kan memang dia berangkat dari bukan orang yang dari nolnya itu reggae. Iya. Ya kan? Mereka adalah orang yang mencari ya. Mencari dan Om sendiri juga karakter musisi yang mencari. Dari recording masuk ke dunia kafe dan semua itu dipertahankan. Iya. Terus ke Marga Reggae mengeluarkan karya, tetapi tiba-tiba kayaknya Marga Reggae kok nggak nongol lagi gitu. Secara industri bahwa reggae butuh sentuhan-sentuhan itu. Iya, dan gue jujur aja, gue biar Hatim denger juga. Hatim produsernya soalnya. Iya. Jadi gue tuh berharap banyak sama Marga Reggae, begitu Pak Hatim. Gitu. Dan ya sebagai orang reggae juga, iya benar Om, sebagai orang reggae juga muncul itu karena pertama biar reggae itu bisa lebar gitu. Iya, dan berwarna. Benar sekali. Biar nggak itu aja gitu kan. Biar ya sebagai Om entah sebagai vokalis dan juga vokal coach. Itu di reggae butuh Om. Saya kebetulan sebagai vokal juga kita jadi generasi pengganti ibaratnya yang meneruskan untuk reggae yang punya karakter itu. Betul. Itu harus dibentuk kan Om. Gitu. Harus dibentuk. Nggak bisa gitu aja, nggak bisa. Dan apalagi kita berhadapan sekarang ini kan dunia teknologi yang notabene bahwa sudah tidak ada gap-gap. Entah itu di luar Indonesia pastinya. Dan gue sedih jujur aja ya. Jadi sedihnya gini, gue tuh di YouTube banyak dengerin band reggae. Dan kekurangannya banyak di mana coba? Vokal. Bukan, ada lagi selain vokal. Mutu rekaman. Benar. Mutu audio. Padahal sekarang tuh untuk rekaman yang home recording itu banyak banget yang murah dan bagus. Apakah mereka nggak tahu? Apa gimana? Gue nggak tahu. Gitu. Mau mixing sekarang ya. Ini gue kasih tahu di era milenial ini. Lu tuh bisa mixing di Eropa, di Amerika, by Google Drive aja ya? Tinggal data kirim dan harganya tuh nggak beda-beda jauh dengan lu mixing di sini. Tapi mutunya jauh men. Itu dia. Mutunya jauh. Gue nggak tahu kenapa ya, apa SDM-nya atau alatnya gue nggak ngerti. Cuman kenapa kok mixingan luar kok lebih bagus ya, gue juga bingung.
Nah, oke Om, nih masuk kepada musik sebagai sebuah perjalanan Om ya. Betul. Dan bisa dibilang bahwa Om Dodi ini melewati beberapa generasi. Ya. Muncul di tahun 80-an mulai Gondrong, generasi gondrong. kasih gondrong terus sempat cepat Generasi nyanyi tinggi-tinggi bagus, kalau nyanyi nggak tinggi dianggap jelek. still hard gitu. Yoi. Nah, Om bisa melewati itu semua terus sampai saat ini masih bertahan. Amin. Entah itu sebagai musisi, sebagai vokalis dan juga sebagai Pencipta vokal lagu juga coach sih. dan pencipta lagu juga, produser juga. Nah, sebagai seorang vokal director, vokal coach, penyanyi, pencipta lagu. Nah, Om melihat industri musik sekarang di Indonesia nih Kalau musiknya sekarang gitu. tuh malah justru era globalisasi Iya. dan era milenial ini justru sebetulnya malah saat yang tepat untuk berkarya. Karena kita tidak butuh label besar. Hahaha. Sekarang tuh yang indie-indie itu malah Jalan ya. Jalan. Gitu kan. Contohnya anaknya Titi DJ. Benar. Siapa Stefani? Siapa anaknya Titi DJ? Ya itu. Dia tuh kan tadinya nggak terikat label besar. Dia bikin begitu tahu-tahu booming men. Meledak Wah, gitu. nah baru ditarik label besar. Nah sekarang jadi buat teman-teman semua yang nonton ini ya, jangan takut berkarya. Karena pertama, sekarang rekaman murah. Karena digital. Benar. Terus tempat rekaman teman-teman kita nih, tanya aja dia nih. Itu yang bagus tuh, padahal rumahan. Tapi mutunya kita nggak kalah dengan Iya, yang- rekaman itu. Itu banyak banget dan itu cuma perlu update dan gaul dan tanya-tanya gitu. Sound engineer yang bisa mixing bagus, sekarang anak muda sabrak-abrak. Nah, murid gua salah satunya yang anak milenial yang booming adalah Pamungkas. Oh, wes. Pamungkas lu tahu ya? Tahu. Pamungkas itu gila. Gua aja waktu dia belajar ke rumah gua nggak tahu ini siapa. Terus manajernya bilang, Mas, dia tuh lagi happening, Mas. Iya, bener. Main di mana-mana, orang singelong katanya. Gua aja nggak tahu, men. Gitu. Ternyata dia belajar sama gua, gini-gini. Nah, kan mendongkrak nama gua lagi. Gitu kan. Orang jadi, Pamungkas belajar di mana? Lu di Katapsi gitu. Iya. Nah, gitu. Kebetulan aja memang anugerah dari Tuhan bahwa murid-murid gua kebetulan banyak yang naik daun lah gitu. Dan mereka semua naik daun dengan karya original Om ya. Nah, begitu. Kalau original dan karakter. Karakternya. Nah, kalau di Warner waktu itu, Musika, nggak apa-apa lah nyebutin label. Nggak apa-apa Om. Sony gitu. Kan musik itu juga memang mereka. gua tuh dikenalnya ternyata pas gua cek-cek, mereka tuh pokoknya kalau lu ada penyanyi baru, Larinya dari ke sini karakter, lempar ke Dodi gitu. Karakternya keluar pasti gitu. Ternyata di mereka tuh isunya begitu. Jadi bukan cuma belajar teknik tapi bikin karakter. Sementara itu penting banget kan. Iya. Lu misalnya gini, lu nyanyi keren ya, bikin rekaman. Wih, gila men. Lagu lu keren banget, suara lu Bob Marley banget. Udah males kan lu? Iya benar. Udah ada Bob Marley men. Gitu. Ngapain lu jadi dia gitu kan. Tapi kalau lu rekaman terus, wih, lu pokoknya kalau orang denger langsung tahu ini Conrad. Iya. Nah, itu baru keren. Bener ya? Benar Om. Nah, Iya, itu jadi yang kita butuhkan di dunia Industri, industri ya, termasuk reggae. Iya. Itu sebetulnya karakter-karakter kayak gitu. Jadi reggae itu butuh sesuatu yang baru yang bikin ya kayak kita denger Tony Q. Langsung tahu kita. Tony gitu. Nah, terus sama Steven. Kita langsung taau. Ras Waktu Muhammad. Gimana? Ras Muhammad tahu kita. Nah, cuman belum ada lagi, bener nggak? Itu dia. Ya, siapa lagi kita nih nungguin nih? Ada lagi nggak ya gitu kan? Itu dia. Gitu. Nah, sebagai vokal coach ya, tadi Om sebut karakter. Kadang-kadang yang datang ke bengkel vokal dokat, Iya. itu datang barang mentah tuh. Mentah. Ya, barang mentah kan. Kadang-kadang fals-fals, man. Apalagi Do, re, mi, fa, sol, la, si, do aja telinganya fals. keganggu gitu ya. Nah, sebagai seorang vokal coach, bagaimana caranya Om ngebentuk mereka gitu? Jadi memang ada latihan dasar yang standar basic gitu. Itu untuk orang-orang yang nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya masalah Death Note, misalnya gini, teng dia, lo gua lain, teng ketinggian men, teng lo itu kerendahan, teng itu 1 jam dia 1 note aja nggak dapat. Nah, gua walaupun muka gue kayak gini, gua Sabar ya? Guru paling sabar di dunia. Tepuk tangan. I bet you. Gue tuh ngadepin gitu tuh paling sabar. Gue orang yang nggak pernah marah. Kalau ngajar tuh nggak pernah marah. Karena menurut gue, kalau orang belajar tuh
karena emang dia nggak bisa. Kalau dia udah bisa ngapain dia belajar? Apalagi yang datang memang bukan talentanya, Iya, misalnya dipaksain orang tua, dipaksain, dituntut. harus bisa karena nyanyi. ganteng, karena Iya, cantik. bener-bener. Wah lu jadi penyanyi dong, lu kan cantik gitu. Kalau dia sebenarnya nggak bisa gitu. Nah itu tugas gue. Jadi tapi. Iya, selalu jadi. Jadi cuman prosesnya lebih lama dibanding Ya. orang yang punya talent. Dan gurunya juga harus sabar ya, sabar. coachnya. Gue rasa guru lain nggak bakal sabar kayak gue. Itu dia. Dan apalagi Om basically bahwa tidak pernah mengambil kursus secara formal ya untuk jadi vocal coach gitu. Nggak, tapi guru gue keren-keren. Ya mau nyokap mama aja Dan udah. ada gurunya nyokap aja gue samperin. Gurunya nyokap berarti kan lebih tua dari nyokap. si Orang itu ya? Belgia, Bu Iya. Anet. Bu Anet itu walaupun gue nggak belajar secara langsung, gue jadi asistennya, men. Nggak apa-apa, gue jadi asistennya, gue curi ilmunya kan. Iya. Gitu. Luar biasa. Gitu. Oke Om, nah terus sekarang lagi pandemi nih Om, banyak Ya. teman-teman musisi yang ngeluh Pasti. karena ya bisa dibilang bahwa mereka nggak tahu nih SOP-nya gimana. Iya. Karena walaupun sudah masuk ke fase berikutnya, kata orang ya new normal gitu. Tetapi sebagai musisi, sebagai penampil gitu, entah itu sebagai penampil dan juga sebagai vocal coach, normalnya kita itu kan harus berhadapan langsung. Iya. Terus dengan audiens juga dekat. Iya. Panggung juga yang benar-benar berasa panggung. Benar. Ya itu. Terus kayak gimana ya? Semua bidang usaha lain sudah mulai masuk ke new normal. Iya. Nah kita sendiri masih ngambang nih. Nah itu jadi gue sendiri belum tahu formatnya seperti apa, cuman bagaimana cara kita beradaptasi dengan kondisi ini tapi kita bisa jalan. Benar-benar. Nah, kalau lu cuman teriak-teriak nuntut pemerintah begini begitu, pemerintah tuh bukan musisi, dia memang nggak ngerti. Itu dia. Dan Dia emang nggak ngerti jalan bagaimana jalan keluar musisi kafe atau musisi panggung ini Iya. supaya tetap bisa nyari. Orang dia bukan musisi, dan teman-teman musisi yang sudah di pemerintahan juga kadang nggak mikirin juga, bukan nggak mikirin, kurang mikirin. Nah jadi memang tuntutannya seperti itu, tuntutannya kita memang harus fight. Kita harus fight gimana caranya, nanti gue rasa sih nanti akan ketemu kok format bagaimana caranya musik ini bisa jalan. Panggung jalan dengan pandemik yang seperti ini. Gue nggak tahu apakah, kemarin sempat ada wacana bikin konser drive-in. oh ya ya. Ya, mungkin kayak gitu. Jadi ini semua naik Pakai di dalam frekuensi mobil. radio gitu ya? Iya, Iya. dalam mobil, nontonnya dari Nonton dalam mobil. Gitu. Cuman itu Biaya juga pasti pulang lebih. banyak yang hamil bisa, men. Kan? Bahaya banget kan? Karena dalam mobil gitu kan. Dalam mobil itu memicu perselingkuhan. Terus ya kita goyangnya gimana, men? Headbangnya juga gimana? Musiknya lagi lagu slow, mobilnya goyang-goyangin sendiri. Nggak ada hubungannya sama musiknya. Nggak. Just kidding. Artinya, mungkin itu salah satu jalan. Gitu. Ada, kalau nggak salah teman gue deh, Tommy Pratama kayaknya mau bikin gitu di Jakarta sama Semarang. Deket-deket ini Oktober atau apa, dia mau nyoba bikin live yang manggung tuh band-band top gitu, sehingga orang tertarik, terus drive-in. Nah kita tunggu aja apakah itu salah satu solusinya, gitu kan. Karena jujur aja, COVID ini emang nggak unpredictable. Iya. Lu bilang hoax lah, bilang apa, tapi datanya yang mati emang banyak, gimana dong? Ya itu kita tiap hari dikasih angka, update angka, Iya, dikasih update angka gitu. terus gini. Nah, gue sendiri belum pernah lihat COVID itu seperti apa, dan gue sendiri belum pernah lihat orang terkena langsung gue di depan mata gue. Sama juga. Belum pernah kan lo? Sama. Gue cuma dengar cerita aja. Nah, dengar cerita. Gitu, memang Dengar belum. cerita dan Nanti berita. kalau udah keluarga kita, tetangga kita yang kena, baru deh, waduh serem gitu. Itu dia. Cuma memang virus ini nggak main-main gitu. Oke Om, terus ya bermusik di kehidupan sehari-hari Om Dodi ini kan ya semacam kayak bernapas ya Om ya. Bernapas. Kayak bernapas. Udah ada dalam darah, Ya. ada dalam detak jantung, Ya. ada dalam imajinasi segala macam yang Om akhirnya keluarkan itu, entah itu medianya adalah di bengkel vokal Dokat sendiri atau di band-band yang Om jalanin atau di Mana lah. karya apa segala Iya, macam. iya, Nah, iya. ada pencapaiankah yang menurut Om bahwa wah ini pencapaian terbaik? Belum sih. Om belum pernah ngeliat itu. Maksudnya belum pernah mencapai yang terbaik gitu. Masih menggali Masih menggali terus, mencari terus. Gue nggak pernah merasa jadi yang terbaik soalnya.
Terus juga nggak pernah merasa apa yang gue lakukan tuh terbaik. lebih baik dari orang lain gitu, nggak. Cuma jadi ngalir aja gue. Gitu. Jalan sunyi. Biar orang yang nilai gitu. Kalau orang yang nilai nggak apa-apa. Tapi jangan sampai keluar dari mulut gue. Iya. Gue itu, gue tuh paling, waduh. Jangan. Tapi walaupun secara apa yang dihasilkan sudah sih dari segi perform terus. Ya entah itu apapun dunia sebagai vocal coach banyak yang jadi bintang gitu, banyak berhasil di band sendiri pun entah itu di band cafe segala macam tetap dipertahankan oleh tempat itu sendiri, malah direbut-rebut sampai jadwalnya gue nggak bisa hari ini udah di sini, bisa di sini gitu. Ya kalau mungkin bedanya gue sama guru vokal lain adalah lu bisa nanya dari A sampai Z soal vokal sama gue. Insya Allah nggak ada yang bisa gue nggak jawab. Semua gitu. bisa jawab. Iya, karena gue serius gitu. Kalau gue udah terjun ke suatu bidang, itu gue harus tahu dari A sampai Z. Jangan sampai orang nanya terus bentar-bentar apaan ya gitu. Karena itu bidang gue, jadi gue harus serius dan update. Itu penting tuh buat teman-teman. Serius dan update sehingga bisa beradaptasi ya Om ya. Iya, bisa bertahan dan bisa berkarya terus. Lu gitaris. Iya. Brad, lu apa? Gue gitaris. Gitu. Terus gue tanya hal yang tentang gitar atau ilmu gitar atau apa, terus wah gue nggak tahu tuh, gue nggak pernah gitu. Jangan sampai kayak gitu. Kalau lu itu namanya, kalau bahasa gue, tanggung jawab profesi. Tanggung jawab profesi, benar. Ya benar. Tanggung jawab profesi. Lu nyanyi, oh berarti tanggung jawab gue dalam profesi gue sebagai penyanyi, gue harus bisa gini. Lu basis minimal jangan sampai di bawah standar. Standar aja cukup kok, nggak usah gitu. Cuman jangan sampai di bawah, kan ada standarisasi. Iya benar. Kalau lu main bass, standarnya begini, nggak usah jago-jago, cuma standar lah. Sehingga lu bisa bermain dengan siapa aja. Betul nggak sih? Bener banget Om, bener. Apalagi sekarang kan hampir semua negara di dunia dia punya standarisasi musisi gitu. Betul. Sehingga ada sertifikasi. Yang sertifikasi itu ada dalam undang-undang permusikan sih. Hampir semua negara punya. Sehingga setiap musisi, entah itu sebagai penyanyi, pemusik segala, dia harus ada kategori atau level. Di internasional gitu ya? Internasional gitu Om. Oh gitu. Sehingga walaupun akhirnya dari karya itu bisa dilihat sebagai kamu masuk di grade mana nih dari karya. Karena kita di Indonesia ini kan yang kita ambil dari luar itu kan cenderung musisi yang memang dari segi rekaman dia bagus, dari segi perform dia bagus. Nah, yang masih belajar itu cenderung tidak dipublish kalau di luar. Betul. Nah, kalau kita di Indonesia cenderung semuanya dipublish gitu. Yang masih belajar juga dipublish karena YouTube. Karena kalau di luar itu sendiri cenderung mereka berusaha untuk personalnya mereka berusaha untuk gue belum pantas nih ada di area publik gitu. Gue masih dalam belajar. Betul. Gitu. Jadi sebetulnya di Indonesia ini kita dalam masa menuju masyarakat modern. Masyarakat modern. Jadi memang jujur aja kita tuh belum ke situ, belum nyampe. Kita tuh masih belajar. Jadi jangan juga kita rendah diri untuk mengakui bahwa kita memang masih belajar. Industri kita kalah jauh sama Korea aja kalah, sama Malaysia kalah, gitu dalam hal masalah royalti, masalah undang-undang, penegakannya, masalah legal, masalah perlindungan terhadap musisi, hak cipta tuh kita belum pada posisi yang menguntungkan para seniman. Ya nggak apa-apa, biarin aja. Ya kan kita belajar. Harapan Om ketika misalnya Om dikasih tanggung jawab sama pemerintah nih, misalnya ya, Om Dodi kata Amsi, tolong dong, kita bingung nih pemerintah nih, kami bingung untuk gimana mengakomodir musisi sehingga level musik Indonesia secara industri dan juga secara kualitas musisi, apalagi untuk vokal itu mereka bisa bersaing dengan musisi di luar. Itu kira-kira Om melakukan apa nanti Om? Kalau gue tidak ada sesuatu yang bisa dikerjakan sendiri. Itu harus teamwork. Jadi kalau gue ditunjuk seperti itu, gue akan mengajak orang-orang yang sangat kompeten di bidang itu, di bidang hukum, supaya dia legal standingnya ada gitu. Terus di bidang promosi industri, sehingga akan terbentuk tim yang kuat untuk mendukung musik Indonesia bisa berkiprah di negara sendiri dan keluar, seperti yang dilakukan Korea. Iya benar. Dia mampu nembus Amerika kayak gitu kan, tuh ngeselin, bikin iri dan dengki. Dan gitu. itu dia dan mereka disupport pemerintah.
Benar, itulah maksudnya ya luar biasa sih sebenarnya kalau Om bisa lakuin itu karena memang musik Indonesia butuh itu. Walaupun bahwa banyak teman-teman musisi yang tidak mau diakomodir, tidak mau diatur segala macam. Sehingga pada akhirnya kita di kondisi seperti ini akhirnya kita ngeluh kan akhirnya. Kita nggak tahu kita mau lari kemana. Sebenarnya gitu. kemarin-kemarin sih udah berusaha ke situ. Cuman ya memang namanya mengerjakan sesuatu kadang gol kadang enggak itu kan biasa. Nah, ini memang belum gol aja. Nah, kita harapkan yang sekarang ada di pemerintahan ini yang berhubungan dengan pemerintah yang urusan dengan musisi, memperhatikan musisi, kita harapkan mereka bisa goal gitu sehingga musisi Indonesia lebih layak lah hidup. Siap. Bener nggak? Luar biasa, benar sekali Om. Dan musik Indonesia butuh itu Om sebenarnya. Iya. Walaupun kita pelan-pelan tapi ya step by step, tapi yang penting mengarah kepada satu yang yang penting maju baik, jangan diam di tempat. Itu dia. Ya. Walaupun majunya cuman dikit, yang penting maju terus. Itu dia Om. Nah, sebagai seorang penulis lagu terus penyanyi Om, apa mimpi terbesar Om untuk diri sendiri Om ya? Karena di musik itu tidak kenal usia kan Om. Betul. Ya ini sih karena pandemi ini bikin orang di rumah. Kemarin sih sempat membuat tim ya untuk rekaman karya gue. Sendiri ya. Nah cuman ya kita tinggal nunggu. Yang ada 2 juta 16 masih. Kan satu dipakai sama kotak. Iya. Masih ada 2 juta 16. Nah itu gua harapkan sih moga-moga tahun ini bisa terlaksana. Amin. Kita support sahabat musik Indonesia support. Walaupun cuma single, nggak usah album. Apa sih Om? Ya, lempar aja album gitu. Karena ya semua ditunggu sih Om karena sehingga movementnya Om itu bisa ngelebar kan Om ya. Benar. Di semua genre. Benar. Di semua kalangan. Benar. Sehingga standar musik Indonesia ke depan bisa lebih baik. Sebetulnya gini, gua itu sebagai vocal coach itu nggak pelit ilmu karena buat apa ilmu itu gue simpen kalau nggak berguna dan nggak dibawa mati. Nggak dibawa mati. Gue punya ilmu terus nggak ada yang gue wariskan gitu. Buat apa gitu nggak ada gunanya. Mendingan gue warisin aja ke orang-orang. Itu dia. Dan saya tertantang untuk satu saat bikin semacam kucing klinik vokal di scene reggae sih Om karena butuh sih itu. Sehingga jangan sampai reggae ini direndahkan oleh yang lain. Gitu. Saya harap sih marga reggae juga bisa berkibar lagi, jalan lagi. Maunya begitu gua. Iya. Sehingga banyak pilihan ya di reggae sendiri dan di musik Indonesia semakin banyak pilihan. Iya, pengennya begitu. Oke. Yang jelas kita harus hidup musik Indonesia. Siap. Ya hidup musik Indonesia. Hidup musik Indonesia. Belajar vokal sama Ayah mahal nggak? Tergantung feeling. Enggak. Jadi gini, jadi saya itu membagi dua. Ada yang saya bisnis dan berbagi. Ada yang berbagi. Karena kalau semua lini kehidupan dilihat dari bisnis, lo jadi nggak asik lo jadi orang gitu kan. Luar biasa. Dalam gaul aja gitu kan. Lo berteman masa nggak tajir, males gue gitu. Masa gitu. Kalau emang layak di bisnis kan, misalnya memang secara profesional dia mampu untuk gue charge mahal, ya gue charge mahal. Itu dia. Tapi kalau misalnya sesama musisi, ya anak band gitu kan, berapa sih penghasilannya gitu, anak band kafe, yang belajar nyanyi, masa gue charge seperti orang-orang gue charge sama dengan yang dibayarin sama label gitu kan, ya enggak. Jadi gitu, jadi kalau mau belajar vokal sama gue tuh, sebenarnya gue punya hari-hari yang lebih ke sharing dan berbagi gitu. Bahkan sebelum pandemik ini, gue tuh sering hari Minggu gitu, gue ngundang mau ada yang datang mau enggak ya bodo amat. Kadang-kadang gue umumin di Facebook, hari ini gue ngasih coaching gratis, gue gitu di rumah gitu. Yang mau datang silakan gitu. Gue kadang-kadang gitu. Gitu. Oke Om, sebagai vocal coach, kira-kira sih apa sih dasar yang harus dimiliki oleh seorang yang ketika dia akan memilih untuk menjadi penyanyi gitu? Oke, jadi pertama suara kan harus di-maintain. Jadi pola hidup, pola berbicara, ya pola makan dan sebagainya itu harus dijaga untuk menjaga, karena modalnya kan pita suara. Jangan sampai melakukan sesuatu yang rusak pita suara lo gitu aja sih. Kalau ngerokok, gua kenapa ngerokok? Karena ngerokok tuh buat gua nggak rusak pita suara, cuman bikin suara lo jadi kotor. Tuh denger tuh orang yang kalau ngerokok pita suara lo tuh nggak bisa bersih. Cuman kan gua bukan nyanyi klasik. Kalau nyanyi klasik kan harus itu harus bersih.
Tapi kalau nyanyi rock, nyanyi reggae bodo amat. Mau ada Iya. apa-apa gitu nah. Kayaknya itu ada double ya, racing gitu. Iya. Double. Iya. Nah, itu kebagi 3 tuh suaranya. Nah, itu jadi sebetulnya tergantung lu mau di genre apa. Kalau di genre klasik tuh memang disiplinnya tinggi. Dan standarnya juga tinggi sekali. Standarnya tinggi, bayarannya juga tinggi, Itu dia. Jadi, nah itu memang nggak boleh, ini nggak boleh nih ngerokok, terus nggak boleh minum-minum, nggak apa. Sebetulnya tergantung lo mau ke genre apa gitu. Ini contoh nih misalnya ada orang, gue nyanyi gini bener nggak? Misalnya gitu kan. Nah, Boleh. Yes. yoi. No woman, no cry. Ya. No woman, no cry. No woman, no cry. Oke. Said I remember when we used to say in the government car in Trenchtown. In the Georgie would make the firelight as it was like wood burning to the night, Oke. to the night. Nah, untuk Conrad ya, dia udah punya karakter, udah punya warna. Jujur dong Om. Jujur, jadi gue tidak akan merubah karakter murid gue yang udah punya karakter. Gue cuman benerin teknik. Kalau secara teknik, itu tekniknya namanya yawn without yawning. Yawn without yawning. Yawning kan nguap. Nguap. Kenapa disebut tekniknya yawn without yawning? Karena di sini ada hard palate, langit-langit Langit-langit keras. Di belakang hard palate tuh ada soft palate, Langit-langit langit-langit lunak. Ah. Nah itu batasnya di mana sih? Itu adanya di gandul-gandul itu. Kayak Gandul-gandul gitu itu ya? namanya uvula. Uvula, ya. Nah mulai dari uvula itu perbatasan langit-langit keras dan lunak. Nah langit-langit lunak itu harus lebar kalau kita nyanyi. Nah, posisi langit-langit lunak paling lebar adalah pas kita nguap beneran. Pas kita ngantuk gini. Nah, itu langit-langit akan naik dan mundur ke belakang. Nah, tugas lo itu bikin itu naik. Nah, kalau lo barusan itu kurang yawning, kurang kayak orang nguap. Nah, kalau dibikin lebih gitu, unsur leher lo tuh makin berkurang. Sehingga lo akan mampu nyanyi itu 3 jam, habis itu lo masih ngomong masih bisa normal gitu. biasa aja nggak, aduh suara gua habis nih, gua habis konser tadi 2 jam. Nah itu berarti salah teknik gitu loh. Tadi gimana? Chordnya gimana tadi? Chordnya di mana? C. C. Ya. Ini kan coba refnya. No woman, no cry. No woman, no cry. Oke kan? Gue ikutin dia ya. No woman, no cry. No woman, no cry. Nah kalau diangkat seperti yawning, hasilnya gini, nguap nih. No woman, no cry. No woman, no cry. Lebar ya. Lebar. Iya. Jadi antara kalau ini gua angkat berarti gua angkat seperti orang nguap. Hasilnya gini. Jauh banget kan? Nah itu namanya yawn without yawning. Yawn without yawning. Iya, itu tekniknya gitu. Tips sedikit. Mahal nih, ini mahal nih bayarannya. itu sedikit yang ilmu gua kira-kira gitu. Tapi luar biasa sih Om ya. Saya terima kasih Om sebagai vokalis karena ya itu tadi Om, kita sebagai vokalis itu kan tadi Om bilang bahwa pita suara itu dia yang sudah diberikan Tuhan dan tidak Iya. sama dan harus ada treatment khususnya. Saya pengen juga Betul. sampai seusia Om masih tetap bernyanyi Betul. dengan vokal yang tidak berubah. Insya Allah begitu. Berubah ke arah yang lebih baik karena banyak orang ketika umurnya bertambah suaranya hancur gitu, turun drop ya, gitu. ada penurunan. Gitu dan pasti. ya Om secara power, secara teknik segala macam sampai dengan usia segini masih dengan kualitas yang gitu terus ya saya pengen seperti itu. Harus. Berharap bahwa semua penyanyi Indonesia semakin mateng ke depannya dan dia jadi setiap karya yang dia ciptakan itu wah dia skillnya tambah. Jadi ini bonus hadiah buat Conrad adalah dia kan gue kasih bahan materi vokal gue, Bundel 12 nih. CD. Wow.
itu kalau bayar tuh udah berapa tuh? Yoi. Itu buat supaya kenapa? Supaya bisa disebarkan ke anak-anak reggae, men. Bener, terima kasih. Bener gak? Bener, dan harapan saya Marga Reggae jalan lagi. Kita bisa bikin movement untuk pergerakan di reggae, di musik Indonesia. Sehingga musik Indonesia tuh semakin berwarna dan semakin... Ini momennya pas loh. Bener. Untuk bikin pergerakan ya. Pandemik, COVID-19, work from home. Iya. Itu harus bikin sesuatu. Harus ya, Om. Karena gini-gini, cerewet mulu gue ya. Harus, Om, harus. Jadi gini, karya yang bagus adalah karya yang mencerminkan apa yang terjadi di sekitar kita. lo. Jadi orang ngerasa bahwa, wih, gue banget nih. Ya gitu nah. Sehingga nyampe ke sini, Om ya. Iya. Gitu. Jadi lagu-lagu yang seperti itu, makanya dulu kan ada Iwan Fals, Iya, ada. benar. Dia kan menyuarakan waktu itu Keseharian, kondisinya lagi begitu. gitu kan. Nah, sekarang anak reggae tantangannya itu, gimana bikin lagu reggae yang mewakili Kegelisahan orang. Kegelisahan kita pas pandemik ini. Benar, Iya, benar. Benar sekali, Om. Mari kita laksanakan ya. Ayo. Oke. Mungkin sampai di sini dulu obrolan Siap. kita, Om. Terima kasih untuk sharingnya, terima Siap. kasih untuk masukan dan juga pengalaman yang Om kasih. Ya. Semoga apa yang Om kasih ke Sami-Sami bisa ditangkap oleh oleh semua sahabat musik Indonesia dan Yoi. juga musisi Indonesia, sehingga Yoi. musik Indonesia semakin hari semakin menjadi luar biasa Luar biasa. dan bisa bersaing dengan musik-musik dari luar. Iya. negeri. Kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Betul. Apapun genrenya, tetapi semakin hari semakin berkualitas. Betul. Support terus musik Indonesia. Oke, sampai jumpa di Sami-Sami edisi berikutnya. Sapa, musisi Indonesia, salam musik Indonesia. Dodi Katamsi. Cinta jangan pernah kau coba lari, karena di sini ku butuh kamu. Cinta jangan pernah kau coba pergi, karena di sini ku ingin kamu. Yes, Dodi Katamsi.